Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan perkuliahan mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD dan Ibu Melatriana SPD MPD. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait ukuran gejala pusat dan ukuran letak pada data. Sebelumnya, kami kelompok 5 beranggotakan Septiana Komalasari, Desta Amelia Sari, Nisa Nurmala, dan Viko Ferdiansyah. Baiklah, langsung saja dengan materi yang pertama, yaitu ukuran gejala pusat. Secara umum, ukuran pemusatan adalah ukuran statistik yang menentukan nilai tunggal yang secara akurat menggambarkan pusat distribusi dan mewakili seluruh distribusi skor. Mengidentifikasi ukuran pemusatan memungkinkan para peneliti untuk meringkas atau menyingkat satu set data yang besar menjadi satu nilai tunggal. Dengan demikian, ukuran pemusatan berfungsi sebagai statistik deskriptif karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan atau menyajikan satu set data dalam bentuk yang lebih sederhana. Selain itu, sangat dimungkinkan untuk membandingkan dua atau lebih set data dengan hanya membandingkan ukuran pemusatan masing-masing data. Ukuran pemusatan yang sering digunakan dalam statistika antara lain mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonis. Berikutnya akan dibahas terkait mean pada suatu data. Secara konseptual, mean dapat didefinisikan dengan cara berikut. Yang pertama, jumlah yang diterima setiap individu ketika total kuantitas dibagi rata di antara semua N individu. Yang kedua, titik keseimbangan dari distribusi karena jumlah jarak di bawah rata-rata persis sama dengan jumlah jarak di atas rata-rata. Karena mean mengasumsikan adanya kesamaan interval, maka mean digunakan untuk data yang memiliki skala rasio atau interval, bukan untuk data yang berskala nominal dan ordinal. Simbol dari mean untuk data yang berasal dari populasi adalah mu, dan untuk data yang berasal dari sampel adalah X bar. Juga akan bertambah atau berkurang sebesar nilai konstan tersebut. Jika setiap skor dikalikan atau dibagi dengan sebuah nilai konstan, maka nilai mean-nya juga dikalikan atau dibagi dengan nilai konstan yang sama. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas cara untuk mencari mean dari data tunggal. Untuk data tunggal, prosedur menentukan nilai mean adalah sebagai berikut. Jika terdapat sekumpulan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka nilai mean dari data tersebut adalah X bar sama dengan jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data, atau secara sistematis dapat ditulis dengan sigma Xi dibagi dengan N, dengan I adalah indeks. Contohnya, tentukan nilai mean dari 5, 8, 9, 6, 6, 2. Pertama, akan menjumlahkan ke 6 data yang ada dan diperoleh sigma Xi-nya adalah 36. Kemudian, setelah mengetahui bahwa jumlah banyaknya data adalah sebanyak 6, dengan mensubstitusikan
sigma xi dan n ke dalam rumus, maka kita peroleh 36 dibagi dengan 6 yang menghasilkan 6. Jadi nilai min dari 5899662 adalah 6. Kedua, jika terdapat sekumpulan data x1, x2, x3 sampai dengan xn, di mana masing-masing data muncul sebanyak f1, f2, f3 sampai dengan fn kali, maka nilai min dari data tersebut adalah x bar sama dengan sigma xi dibagi dengan n. Dan jika dijabarkan, f1 dikali x1 ditambah f2 dikali x2 ditambah f3 dikali x3 ditambah titik-titik ditambah fn dikali dengan xn dibagi dengan f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah titik-titik ditambah fn. Dengan sigma xi adalah jumlah semua data, n adalah banyaknya data, fn adalah frekuensi data ke n, dan x bar adalah rata-rata data. Yang ketiga, jika diketahui beberapa set data yang memiliki min x1 bar, x2 bar, x3 bar, sampai dengan xn bar dengan masing-masing frekuensi f1, f2, f3 sampai dengan fn, maka nilai min gabungannya adalah x bar sama dengan sigma fi dikali dengan xi bar dibagi dengan n, atau jika dijabarkan menjadi f1 x1 bar ditambah f2 x2 bar ditambah f3 x3 bar ditambah titik-titik ditambah fn dikali dengan xn bar dibagi dengan f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah titik-titik ditambah fn. Berikutnya, kita akan membahas cara untuk mencari min dari data berkelompok. Untuk menghitung min dari data berkelompok, ada metode yang dapat digunakan, yaitu metode biasa, metode simpangan rata-rata, dan metode coding. Pertama, metode biasa. Rumus yang digunakan untuk menghitung min data berkelompok dengan menggunakan metode biasa adalah x bar sama dengan sigma fi xi dibagi dengan n, dengan i adalah indeks, dan fi adalah frekuensi kelas ke i, dan xi adalah nilai tengah kelas ke i. Kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan min dari tabel distribusi frekuensi hasil belajar sains tersebut. Kita dapat melihat pada tabel, interval yang ditampilkan adalah antara 51 sampai dengan 60 dengan frekuensi 10, 61 sampai 70 frekuensi 18, 70 sampai 80 frekuensinya 32, 81 sampai dengan 90 frekuensinya 24, 91 sampai dengan 100 frekuensinya 16. Maka dari frekuensi yang ada, jumlah frekuensinya adalah 100. Nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Untuk interval 51 sampai dengan 60, nilai tengah intervalnya adalah 55,5. Kemudian interval 61 sampai dengan 70, nilai tengahnya adalah 65,5. 71 sampai dengan 80, nilai tengah intervalnya adalah 75,5. Nilai 81 sampai dengan 90, nilai tengah intervalnya adalah 85,5, dan 91 sampai dengan 100, nilai tengah intervalnya adalah 95,5. Kemudian kita akan menghitung nilai dari fi dikali xi untuk data ke i. Untuk data yang pertama, untuk interval yang pertama,
Frekuensinya adalah 10 dikali dengan XI 55,5. Maka diperoleh 555. Kemudian untuk interval kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilakukan hal sama dengan mengalihkan frekuensi ke I dengan nilai tengah kelas ke I. Dengan begitu diperoleh jumlah dari Fi dikali Xi atau sigma Fi dikali Xi adalah 7730. Kemudian dengan menggunakan rumus diperoleh X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan N, yaitu diperoleh 7730 dibagi dengan 100. Jadi min dari hasil belajar sains adalah 77,3. Yang kedua, dengan menggunakan metode simpangan rata-rata. Rumus yang digunakan untuk min data berkelompok dengan metode simpangan rata-rata adalah sebagai berikut. X bar sama dengan M ditambah sigma Fi dikali Di dibagi dengan N. Dengan M adalah rata-rata sementara, di mana kita memilih nilai tengah salah satu kelas, dan Di adalah nilai tengah kelas interval dikurangi dengan M. Atau dalam kurung, Di sama dengan Xi dikurang dengan M. Kita menggunakan contoh soal yang sama pada contoh soal terkait cara untuk menentukan min dengan cara metode biasa. Dengan menggunakan tabel bantu untuk menghitung min dengan metode simpangan rata-rata, pertama kita akan menentukan nilai M. Misalkan kita memilih kelas interval 71 sampai dengan 80. Maka nilai M yang kita gunakan adalah 75,5. Selanjutnya, kita dapat membuat tabel bantu yang memuat perhitungan nilai DI seperti yang ditunjukkan pada tabel yang tertera. Ini artinya kita akan menentukan nilai D untuk masing-masing interval, yaitu D1, D2, D3, D4, dan D5. Untuk interval pertama, kita akan menghitung nilai D1-nya, yaitu dengan mengoperasikan nilai X1 dikurangi dengan M, yaitu 55,5 dikurang dengan 75,5, yang diperoleh negatif 20. Untuk interval kedua, 65,5 dikurang dengan 75,5, diperoleh negatif 10. Yang ketiga, untuk interval ketiga, 75,5 dikurang dengan 75,5, diperoleh nilai 0. Untuk interval keempat, 85,5 dikurang dengan 75,5, diperoleh nilai 10. Untuk interval kelima, 95,5 dikurang dengan 75,5, diperoleh nilai 20. Lalu kemudian, kita akan mengalihkan setiap frekuensi pada masing-masing interval dengan nilai D-nya. Untuk interval ke-1, yaitu dengan mengalihkan 10 dengan negatif 20, diperoleh negatif 200. Begitu seterusnya sampai dengan interval kelima, sehingga diperoleh total dari jumlah Fi dikali Di adalah 180. Dengan menggunakan rumus, diperoleh X bar sama dengan M ditambah sigma Fi dikali Di dibagi dengan N. Dengan M yang sudah kita tentukan, yaitu pada interval 71 sampai dengan 80 sebesar 75,5, ditambah dengan sigma Fi Di atau total dari setiap frekuensi dikali dengan nilai D, yaitu 180, dibagi dengan jumlah dari seluruh frekuensi, yaitu 100. Maka diperoleh nilai min dari hasil belajar sains adalah 77,3. Yang ketiga, yaitu menggunakan metode coding
kesimpangan rata-rata. Rumus yang digunakan untuk menghitung min data berkelompok dengan menggunakan metode coding adalah X bar sama dengan M ditambah dengan sigma Fi dikali mu I dibagi dengan N dikali dengan P. Dengan M adalah min sementara, P adalah panjang interval kelas, dan mu I adalah kode kelas ke I yang diperoleh dengan rumus mu I sama dengan Xi dikurang M dibagi dengan P. Sama dengan contoh soal ke-1 dan kedua, kita akan menggunakan contoh soal dengan data yang sama dari distribusi frekuensi data hasil belajar sains. Misalkan pada contoh ini kita mengambil nilai M dari kelas interval 81 sampai dengan 90, yaitu diperoleh M sama dengan 85,5. Diketahui bahwa panjang interval kelas adalah P sama dengan 10. Selanjutnya, kita dapat membuat tabel bantu yang memuat perhitungan nilai min. Yang pertama akan kita hitung adalah nilai mu dari masing-masing interval. Untuk mu pada interval pertama, kita substitusikan nilai X1 dikurang M dibagi dengan panjang kelas diperoleh negatif 3. Untuk interval kedua, diperoleh nilai negatif 2. Untuk interval yang ketiga, diperoleh nilai mu-nya negatif 1. Untuk interval keempat, diperoleh nilai mu-nya adalah 0. Untuk interval kelima, diperoleh nilai mu-nya adalah 1. Kemudian, dengan mengalihkan nilai mu ke masing-masing frekuensi interval, diperoleh untuk interval yang pertama adalah negatif 30, interval yang kedua negatif 36, interval yang ketiga negatif 32, interval yang keempat 0, interval yang kelima 16, dan diperoleh total dari hasil Fi dikali dengan mu I atau sigma dari Fi dikali dengan mu I dengan I adalah indeks, nilainya adalah negatif 82. Dengan menggunakan rumus diperoleh X bar sama dengan 85,5 ditambah negatif 82 dibagi 100 dikali dengan 10. Diperoleh 85,5 dikurang dengan 8,2. Dan hasilnya adalah 77,3. Jadi, min hasil belajar sains dengan metode coding diperoleh adalah 77,3. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketiga metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai min dari data berkelompok. Kemudian kita akan membahas terkait median atau nilai tengah dari data. Median atau nilai tengah adalah nilai yang menempati posisi tengah ketika semua skor pengamatan disusun dalam urutan naik atau turun. Median membagi distribusi frekuensi tepat menjadi dua bagian. 50% pengamatan dalam distribusi memiliki skor di bawah median, dan selebihnya di atas median. Median juga dikenal sebagai rata-rata posisi dari suatu data. Untuk menentukan median dari suatu data tunggal, secara umum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari datum terkecil ke datum terbesar. Yang kedua, menentukan nilai median berdasarkan banyak datum. Kemudian ada dua catatan. Jika banyak data sebanyak N ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah gugus data. Dapat dituliskan dengan rumus M sama dengan Xn ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian, jika banyak data N genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berada di tengah gugus data. Atau dapat dituliskan dengan rumus M sama dengan Xn per 2 ditambah Xn plus 2 per 2 dibagi dengan 2.
Lalu, untuk median dari data berkelompok, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menentukan letak nilai tengah dengan menggunakan rumus I sama dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Lalu, menentukan kelas yang memuat nilai tengah. Selanjutnya, menentukan tepi bawah kelas median, yaitu diwakilkan dengan huruf B. Kemudian, menentukan panjang interval kelas, diwakilkan dengan huruf P. Lalu, menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dilambangkan dengan F besar K. Kemudian yang terakhir, menentukan nilai median dengan menggunakan rumus M, yaitu median, sama dengan B ditambah 1/2N dikurang F K dibagi dengan Fm dikali P, di mana Fm adalah frekuensi kelas median. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal seperti pada gambar tabel yang ada di samping, yaitu tabel dari nilai ujian statistika. Yang pertama akan kita lakukan adalah menentukan nilai tengah dari distribusi frekuensi yang ada. Diperoleh dengan I sama dengan N ditambah 1 dibagi 2, dengan N adalah frekuensi atau banyaknya dari seluruh data yang ada. Diperoleh 150 ditambah 1 dibagi dengan 2, yaitu diperoleh nilai 75,5. Karena ukuran data yang cukup besar, kita dapat menggunakan tabel bantu untuk mendata urutan datum setiap kelas. Berikut ini tabel bantu dari langkah-langkah untuk menentukan median dari suatu distribusi frekuensi. Karena 75,5 terletak pada kelas yang memuat data ke 64 sampai dengan 98, maka kelas yang memuat median adalah kelas 71 sampai dengan 80. Tepi bawah kelas median adalah B sama dengan 71 dikurang dengan 0,5 diperoleh nilai 70,5. Kemudian panjang interval kelas adalah P sama dengan 10. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median adalah FK sama dengan 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan 15 ditambah dengan 25 diperoleh nilai 63. Kemudian diketahui frekuensi kelas median Fm sama dengan 35. Sehingga dengan rumus nilai mediannya yaitu M sama dengan B ditambah 1/2N dikurangi dengan FK dibagi dengan Fm dikali dengan P. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita peroleh tadi, maka diperoleh 70,5 ditambah 1/2 dikali 150 dikurangi 63 dibagi dengan 35 dikali 10. Diperoleh 70,5 ditambah 75 dikurang 63 dibagi dengan 35 dikali dengan 10. Maka M sama dengan 70,5 ditambah 12 dibagi dengan 35 dikali dengan 10. Sehingga kita dapat menentukan nilai M-nya, yaitu sebesar 70,5 ditambah dengan 3,43 diperoleh nilai 73,93. Jadi, median dari nilai statistika dari distribusi frekuensi yang telah disajikan tadi adalah sebesar 73,93. Materi selanjutnya adalah modus. Modus biasanya dilambangkan dengan MO, didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam data. Suatu data dapat memiliki nilai modus tunggal lebih dari satu atau tidak memiliki modus sama sekali. Modus tunggal terjadi apabila satu set data hanya memiliki satu nilai dengan frekuensi tertinggi
Data seperti ini dikenal dengan unimodal. Suatu data dapat memiliki lebih dari satu modus jika nilai yang memiliki frekuensi tertinggi lebih dari satu, namun tidak seluruhnya. Data seperti ini dikenal dengan bimodal jika memiliki dua modus, dan multimodal jika memiliki lebih dari dua modus. Data yang memiliki frekuensi yang sama untuk semua nilai datum dikatakan tidak memiliki modus. Data seperti ini kita sebut sebagai seragam. Yang pertama ada modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal, kita dapat mengurutkan data, kemudian mencatat frekuensi untuk masing-masing nilai. Nilai dengan frekuensi tertinggi akan menjadi modusnya. Untuk contoh yang pertama, tentukan modus dari data-data berikut. Diketahui A yaitu datanya 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, dan 5. Yang B yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 5, dan 3. Yang C 1, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 1. Untuk penyelesaiannya, yang A kita lihat bahwa data telah terurut dan nilai yang paling sering muncul adalah 3, yaitu sebanyak 3 kali, sehingga modus dari data yang A ini adalah 3. Untuk yang B, pertama kita mengurutkan datanya terlebih dahulu sehingga diperoleh data yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 5. Karena nilai 1, 2, dan 3 masing-masing muncul sebanyak 2 kali, sehingga modusnya yaitu 1, 2, dan 3. Untuk yang C, pertama kita urutkan juga datanya sehingga diperoleh bahwa data tersebut ternyata seluruh nilainya muncul 2 kali, sehingga modus dari data C itu tidak ada. Selanjutnya yaitu modus data berkelompok. Untuk dapat mencari nilai modus data berkelompok yaitu dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini. Pertama, tentukan kelas dengan frekuensi terbesar sebagai kelas modus. Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas modus. Yang ketiga, tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Keempat, tentukan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Yang kelima, tentukan panjang interval kelas. Yang keenam, tentukan nilai modus dengan menggunakan rumus MO sama dengan B ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Langsung saja membahas contoh soal yang pertama, yaitu telah diketahui tabel nilai ujian statistik. Tentukan modus dari nilai ujian statistik siswa tersebut. Untuk penyelesaiannya, kelas modus pada tabel tersebut telah diketahui bahwa terdapat pada kelas interval 71 sampai 80, sehingga tepi bawah kelas modusnya adalah yaitu 71 dikurangi 0,5. Nah, diperoleh 70,5. Untuk D1 diperoleh yaitu 35 dikurangi 25, didapat yaitu 10. D2 35 dikurangi 30, diperoleh 5. Untuk panjang interval P yaitu 10, dapat diperoleh dari 71 sampai 80. Dihitung setiap datanya. Selanjutnya kita mencari nilai modus dengan menggunakan rumus. Langsung kita masukkan saja ke rumus karena telah diketahui kelas modusnya, panjang interval, tepi bawah, dan D1 D2. MO sama dengan 70,5 ditambah 10 per 10 tambah 5 dikali 10. Nah, diperoleh MO sama dengan 70,5 ditambah 10 per 15 kali 10. Nah, MO terakhir yaitu 70,5 ditambah 6,67. Dan didapat modusnya adalah 77,17. Yang selanjutnya yaitu rata-rata geometris.
Pada saat kita memiliki dua buah set data, di mana saat kita urutkan dan bandingkan masing-masing datum, hasil yang diperoleh adalah sama atau hampir sama, maka rata-rata geometris akan lebih baik dalam membandingkan kedua set data tersebut. Seperti ukuran pemusatan data sebelumnya, kita dapat menentukan rata-rata geometris dari data tunggal maupun berkelompok. Yang pertama yaitu rata-rata geometris data tunggal. Misalkan kita memiliki data X1, X2, X3 sampai Xn, maka kita dapat menentukan rata-rata geometrisnya dengan menggunakan rumus G sama dengan akar dari N, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn. Jika kita menarik nilai logaritma dari kedua ruas persamaan di atas, maka diperoleh log G sama dengan akar dari N, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, log N sama dengan dari akar itu kita ubah menjadi perkalian, sehingga log dikali X1, X2, X3 sampai Xn pangkat 1/n. Nah, log N sama dengan 1/n kali log X1, X2, X3 sampai Xn. Agar lebih memahami, kita langsung saja membahas contoh soal. Tentukan rata-rata geometris dari 10, 20, 50, 8, dan 40. Untuk penyelesaian pertama yaitu menggunakan cara pertama, karena telah diketahui bahwa N adalah 5, dengan menggunakan rumus diperoleh G sama dengan akar dari 5, yaitu 10 kali 20 kali 50 kali 8 kali 40. G sama dengan akar dari 5, yaitu 3.200.000, dan G diperoleh yaitu 20. Untuk cara yang kedua yaitu log G sama dengan 1/5 kali log tambah 10 tambah log 20 ditambah log 50 ditambah log 8 dan ditambah log 40. Nah, log G sama dengan 1/5 dikali 1 ditambah 1,301 ditambah 1,699 ditambah 0,903 dan ditambah 1,602, sehingga log G diperoleh 1/5, yaitu dikali 6,505. Log G sama dengan 1,301. Untuk mendapatkan nilai akhir G yaitu sama dengan 10 dipangkatkan dengan 1,301, sehingga diperoleh 20. Jadi rata-rata geometris dari 10, 20, 50, 8, dan 40 adalah 20. Yang selanjutnya yaitu rata-rata geometris data berkelompok. Kita dapat menentukan rata-rata geometris data berkelompok dengan menggunakan rumus log G sama dengan sigma Fi kali log I per N. Untuk contoh yang pertama, tentukan rata-rata geometris dari tabel distribusi frekuensi berikut. Telah diketahui tabel distribusi frekuensi dengan jumlah 77. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita dapat menggunakan tabel bantu untuk mencari nilai tengah dan nilai logaritmanya. Untuk mencari nilai tengahnya, kita dapat menjumlahkan tepi atas dan tepi bawah, kemudian dibagi 2, sehingga diperoleh nilai tengahnya. Untuk logs X1 yaitu logs dari nilai tengahnya. Dengan menggunakan rumus, nilai rata-rata geometrisnya adalah log G sama dengan 148,0171 per 77 sama dengan 1,9223,
sehingga G diperoleh 10 pangkat 1,9223, diperoleh nilai akhirnya yaitu 83,618. Jadi nilai rata-rata geometrisnya adalah 83,618. Dalam beberapa kasus di mana suatu kuantitas bertumbuh secara eksponen atau majemuk terhadap satuan waktu tertentu seperti amoeba, penduduk, dan suku bunga, kita dapat menentukan pertumbuhan rata-rata dengan menggunakan rumus berikut, yaitu PT sama dengan PO dikali 1 ditambah X bar per 100 pangkat T, di mana PT adalah kondisi atau kuantitas akhir, PO adalah kondisi atau kuantitas awal, dan X bar adalah rata pertumbuhan, dan T adalah kuantitas waktu yang digunakan. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui jumlah bakteri adalah 10.000 pada Januari 2020 dan 270.000 pada 31 Maret 2020. Tentukan laju rata-rata pertumbuhan bakteri tersebut. Untuk penyelesaiannya diketahui bahwa PT yaitu 27.000, PO yaitu 10.000, dan T adalah 3 bulan. Laju rata-rata pertumbuhan dapat dicari dengan rumus. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, sehingga 270 sama dengan 10 dikali 1 ditambah X bar per 100 pangkat 3. Pada ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi dengan 10, sehingga diperoleh 27 sama dengan 1 ditambah X bar per 100 pangkat 3. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikalikan dengan pangkat 1/3, sehingga diperoleh 3 akar 27 sama dengan 1 ditambah X bar per 100. Kemudian kita cari nilai dari 3 akar 27 itu ternyata bernilai 3. Nah, sehingga diperoleh 3 sama dengan 1 ditambah X bar per 100. Kemudian ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikurangi dengan 1, sehingga diperoleh 2 sama dengan X bar per 100. Kemudian kita kalikan silang nilai dari 2 sama dengan X bar per 100, sehingga diperoleh X bar yaitu 200. Jadi diperoleh bahwa laju rata-rata pertumbuhan bakteri tersebut adalah 200. Materi yang selanjutnya yaitu rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah ukuran lain dari ukuran pemusatan yang juga berguna untuk data kuantitatif. Rata-rata harmonis didefinisikan sebagai hasil bagi dari banyak nilai yang diberikan dan jumlah kebalikan dari nilai yang diberikan. Cara lain untuk mendefinisikan rata-rata harmonis adalah sebagai kebalikan dari rata-rata aritmatika atau mean, dari kebalikan dari pengamatan. Kriteria paling penting untuk rata-rata harmonis adalah bahwa tidak ada pengamatan yang bernilai 0. Rata-rata harmonis digunakan dalam rata-rata rasio. Contoh rasio yang paling umum adalah kecepatan dan waktu, biaya dan satuan material, serta pekerjaan dan waktu. Pertama yaitu rata-rata harmonis data tunggal. Misal diberi data yaitu X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata harmonisnya yaitu RH dapat dicari dengan menggunakan rumus RH sama dengan N per sigma 1 per XT sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 ditambah sampai 1X per N.
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, kita bahas contoh soal. Tentukan rata-rata harmonis dari data 1, 2, 3, 5, dan 8. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus kita dapat menentukan rata-rata harmonis sebagai berikut. RH sama dengan 6/1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/5 ditambah 1/8. Kemudian kita cari KPK dari penyebut yang bawah, sehingga diperoleh bahwa KPK-nya adalah 120, sehingga diperoleh 6/299/120. Kemudian 299/120 kita naikkan ke atas dengan membalik pecahan tersebut. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, sehingga diperoleh 6 dikali 120/299 dan diperoleh nilai akhirnya yaitu 2,41. Yang kedua yaitu rata-rata harmonis data berkelompok. Kita dapat menentukan rata-rata harmonis data berkelompok dengan menggunakan rumus yaitu RH sama dengan N per sigma FI per XI. Masuk ke contoh soal, yaitu diketahui tabel distribusi frekuensi, yaitu jumlah frekuensinya adalah 77. Untuk penyelesaiannya, untuk memudahkan perhitungan, maka kita dapat menggunakan tabel bantu untuk mencari nilai tengah dan rasio antara frekuensi dan nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengahnya, kita dapat menjumlahkan tepi atas dan tepi bawah, kemudian dibagi menjadi 2, sehingga diperoleh nilai tengahnya. Kemudian untuk mencari rasio antara frekuensi dan nilai tengahnya, yaitu frekuensi dibagi dengan nilai tengah, sehingga diperoleh nilai-nilai tersebut. Pada rasio antara frekuensi dan nilai tengahnya kita jumlahkan semuanya sehingga diperoleh 0,918. Selanjutnya kita menggunakan rumus untuk mencari rata-rata harmonisnya. Kita masukkan ke rumus, yaitu diketahui N 77 dan diketahui rasio antara frekuensi dan nilai tengah itu 0,918. Kemudian 77 dibagi dengan 0,918 diperoleh 83,878. Jadi rata-rata harmonisnya adalah 83,878. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat min, median, dan modus. Pertama yaitu sifat-sifat min. Sifat yang pertama yaitu min merupakan ukuran pemusatan paling populer. Yang kedua, min ditentukan oleh hasil pengukuran atau pengamatan. Yang ketiga, jika sebuah nilai konstan ditambahkan atau dikurangkan ke setiap skor dalam distribusi, maka nilai min juga akan bertambah atau berkurang sebesar nilai konstan tersebut. Jika setiap skor dikalikan atau dibagi dengan sebuah nilai konstan, maka nilai minnya juga dikalikan atau dibagi dengan nilai konstan yang sama. Yang keempat, min tidak tepat untuk menjadi ukuran pemusatan dari data berskala nominal dan ordinal. Dengan demikian, min tidak selalu berfungsi sebagai ukuran pemusatan dan perlu untuk menggunakan prosedur alternatif yang tersedia. Yang kelima, ketika suatu distribusi mengandung beberapa skor ekstrim atau sangat miring, nilai min akan ditarik ke arah ekstrim atau bergeser ke arah ekor. Dalam hal ini, min tidak akan memberikan nilai pusat. Yang terakhir, min tidak dapat ditentukan pada data yang memiliki selang terbuka.
Yang kedua yaitu sifat-sifat median. Sifat yang pertama yaitu mudah untuk dihitung dan dipahami. Yang kedua, median dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk data berskala rasio, interval, dan ordinal. Yang ketiga, median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan. Yang keempat, median tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Dengan demikian, median cenderung untuk tetap berada di pusat distribusi bahkan ketika ada beberapa skor ekstrim atau ketika distribusi sangat miring. Dalam situasi ini, median berfungsi sebagai alternatif yang baik untuk rata-rata. Selanjutnya, median tidak memperhitungkan nilai eksak dari setiap pengamatan. Oleh sebab itu, median tidak menggunakan semua informasi yang tersedia dalam data. Selanjutnya, tidak seperti min, median tidak dapat menerima perhitungan matematis lebih lanjut dan karenanya tidak banyak digunakan dalam uji statistik lanjut. Dan yang terakhir, jika kita menyatukan pengamatan dari dua kelompok, median dari kelompok bersama tersebut tidak dapat dinyatakan dengan median kelompok asal masing-masing. Yang ketiga yaitu sifat-sifat modus. Sifat yang pertama adalah modus, satu-satunya ukuran pemusatan yang dapat menggambarkan data dengan skala nominal. Yang kedua, modus dapat dihitung dengan mudah. Yang ketiga, modus sering digunakan sebagai ukuran tambahan dari ukuran pemusatan yang dilaporkan bersama dengan min atau median. Yang keempat, modus tidak digunakan dalam analisis statistik karena tidak didefinisikan secara aljabar dan fluktuasi dalam frekuensi pengamatan akan lebih besar ketika ukuran sampel kecil. Yang kelima, banyaknya modus suatu data tergantung pada hasil pengamatan atau pengukuran. Suatu data dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Dan yang terakhir, modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Selanjutnya yaitu hubungan antara min, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonis. Nilai min, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonis dari suatu data X1, X2, X3, sampai dengan Xn selalu akan memenuhi pertidaksamaan G lebih besar sama dengan RH kurang dari sama dengan X bar, atau rata-rata geometris lebih besar sama dengan rata-rata harmonis kurang dari sama dengan min atau rata-rata. Tanda kesamaan akan terjadi saat X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sampai dengan sama dengan Xn. Selanjutnya yaitu hubungan antara min, median, dan modus. Karena min, median, dan modus semuanya merupakan ukuran pemusatan, ketiga ukuran tersebut seringkali terkait secara sistematis satu sama lain. Beberapa hubungan antara min, median, dan modus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai min, median, dan modus tidak jauh satu dengan yang lainnya, maka kurvanya akan menyerupai bentuk lonceng yang simetris terhadap titik tengahnya. Bentuk kurva simetris sempurna terbentuk apabila min sama dengan median sama dengan modus, seperti yang terlihat pada gambar. Jika median lebih kecil dari min, lebih besar dari modus, maka kurva distribusi akan mencong ke kanan atau ekor memanjang ke sumbu X positif. Oleh sebab itu, disebut kecondongan positif seperti yang terlihat pada gambar. Kurva asimetris dengan kecondongan positif, nilai tertinggi adalah modus, nilai tertinggi kedua adalah median, dan nilai terkecil adalah min atau rata-rata.
ketiga, jika median lebih besar dari min, lebih kecil dari modus, maka kurva distribusi akan mencong ke kiri atau ekor memanjang ke sumbu X negatif. Oleh sebab itu disebut kecondongan negatif. Seperti yang terlihat pada gambar, kurva asimetris dengan kecondongan negatif, nilai modus merupakan nilai tertinggi. Nilai median merupakan nilai tertinggi kedua dan min merupakan nilai terkecil. Untuk distribusi yang hampir simetris atau tidak terlalu menceng, maka hubungan nilai min, median, dan modus dinyatakan dengan rumus X bar dikurang MO sama dengan 3 dikali X bar dikurang M atau MO sama dengan 3M dikurang 2X, di mana MO adalah modus, M adalah median, dan X bar adalah min atau rata-rata. Contohnya yaitu, andaikan untuk suatu distribusi mendekati kurva simetris memiliki nilai min 65 dan modus 66,2, tentukan mediannya. Penyelesaiannya yaitu, kita dapat memilih antara rumus X bar dikurang MO sama dengan 3 dikali X bar dikurang M atau MO sama dengan 3M dikurang 2X bar. Di sini kita menggunakan rumus yang kedua yaitu MO sama dengan 3M dikurang 2X bar. Kita substitusikan nilai MO-nya sama dengan 66,2 dan nilai X bar-nya yaitu 65. Maka 66,2 sama dengan 3M dikurang 2 dikali 65. Lalu kita operasikan sehingga menghasilkan 3M sama dengan 66,2 ditambah 130. Kita jumlahkan menjadi 3M sama dengan 196,2. Lalu kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 3, sehingga M sama dengan 65,4. Jadi, nilai mediannya adalah 65,4. Materi selanjutnya yaitu mengenai ukuran letak. Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data distribusi. Ukuran letak sendiri dapat ditentukan dengan kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang memisahkan data menjadi 4 bagian yang sama, dengan besar tiap-tiap 25% dalam distribusi frekuensi. Untuk menentukan batas 25% distribusi tersebut dalam statistika, dikenal ada 3 nilai kuartil, yakni kuartil 1 dilambangkan dengan K1, kuartil 2 dilambangkan dengan K2, dan kuartil 3 dilambangkan dengan K3. Langkah-langkah menentukan kuartil. Yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Kemudian tentukan letak kuartil. Letak kuartil dapat dicari dengan menggunakan rumus KI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4, di mana KI merupakan letak data keberapa dengan I-nya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian, tentukan nilai kuartil. Data tunggal dengan seluruh skornya berfrekuensi 1 dan data tunggal sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Contohnya, data pendapatan 10 penjual bakso di Jalan Pramuka tahun 2021 sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Tentukan nilai kuartil 1. 10 datanya yaitu 15, 12, 16, 10, 11, 9, 8, 12, 13, dan 11. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita susun data dari urutan terkecil ke urutan terbesar. Setelah data diurutkan, maka datanya menjadi 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13,
15, dan 16. Kemudian, cari letak kuartilnya dan kita tentukan nilainya. Letak K1 dapat kita cari dengan menggunakan rumus KI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi dengan 4, di mana I-nya adalah 1 dan N adalah banyaknya data yaitu 10. Kemudian 1 dan 10 kita substitusikan ke dalam rumus sehingga menghasilkan KI sama dengan 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 11 dibagi 4, maka hasilnya adalah 2,7. Dan untuk menentukan nilainya kita menggunakan rumus KI sama dengan data kedua ditambah 0,75 dikali data ketiga dikurang data kedua. Maka KI sama dengan 9 ditambah 0,75 dikali 10 dikurang 9. Maka nilai kuartil 1 adalah 9,75. Data kelompok atau dalam distribusi frekuensi, nilai kuartil dirumuskan dengan KI sama dengan TB dikali I per 4N dikurang FK dibagi FKI dikali P, di mana I adalah 1, 2, 3, TB adalah tepi bawah kelas KI, P adalah panjang kelas KI, FK adalah jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas KI, dan FKI adalah frekuensi kelas KI. Contohnya, diketahui distribusi frekuensi gaji 80 buruh pabrik genting per minggu tahun 2012 dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil 3. Tabel distribusi frekuensi dapat kita lihat dalam gambar. Penyelesaian permasalahan tersebut yang pertama yaitu kita mencari letak kuartilnya. Letak K3 dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi, di mana I-nya adalah 3 dan N-nya adalah jumlah frekuensi yaitu 80. Lalu kita substitusikan K3 sama dengan 3 dikali 80 ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 60,75. Kemudian kita lihat di mana letak 60,75. 60,75 ternyata masuk ke dalam frekuensi kumulatif yang 65. Oleh sebab itu, TB-nya adalah 40 dikurang 0,5 sehingga TB-nya menjadi 39,5. Frekuensi kumulatif yang digunakan untuk mencari nilai kuartil 3 adalah frekuensi kumulatif sebelum, sehingga yang digunakan adalah frekuensi kumulatif 50. Untuk frekuensi letak K3 itu sendiri adalah 15. Panjang datanya kita hitung dari 20, 21, 22, 23 sampai 24. Di sini panjang datanya ada 5. Maka nilai kuartil ketiga dapat kita tentukan dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka K3 sama dengan 39,5 ditambah 60 dikurang 50 dibagi 15. 60 ini didapatkan dari 3/4 dikali banyaknya data yaitu 80 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 42,3333 dan seterusnya. Jadi nilai kuartil 3 adalah 42,333. Ukuran letak yang kedua yaitu desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama. Dalam statistik dikenal ada 9 nilai desil, yakni desil 1 atau D1, desil 2 atau D2, desil 3 atau D3, dan seterusnya sampai dengan desil ke-9 atau D9. Berikut langkah-langkah menentukan desil. Tentukan letak desil. DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Dengan letak DI menyatakan data ke
I dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9, dan N menyatakan jumlah banyaknya data. Kemudian tentukan nilai desil. Data tunggal dengan seluruh skornya berfrekuensi 1 dan data tunggal sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Untuk dapat memahami desil data tunggal, mari lihat contoh berikut. Contoh, data pendapatan 10 penjual angkringan di Jalan Wirobarajan tahun 2012 sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Tentukan nilai desil ketiga dengan datanya 15, 12, 16, 10, 11, 9, 8, 12, 13, 11. Penyelesaian: susun data sesuai urutan dari kecil ke besar. 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 15, dan 16. Kemudian cari letak desil dan nilai desilnya. Letak D ketiga yaitu D3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 11 dibagi 10 sama dengan 1,1. Jadi nilai D ketiga sama dengan 8 ditambah 0,1 dikali 9 dikurang 8, sehingga D3 sama dengan 8,1. Data kelompok dalam distribusi frekuensi. Nilai desil dirumuskan dengan DI sama dengan TB ditambah I kali N dibagi 10 dikurang FK dibagi FDI dikali P, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9, di mana TB adalah batas bawah kelas DI, P panjang kelas DI, FK jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas DI, FDI frekuensi kelas DI. Contohnya, diketahui distribusi frekuensi gaji 80 buruh pabrik genting per minggu tahun 2012 dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Tentukan nilai desil kelima. Diketahui pada tabel letak desil kelima yaitu D5 sama dengan 5 dikali 80 dibagi 10 sama dengan 40, sehingga nilai TB sama dengan 34,5. Frekuensi kumulatifnya 32, frekuensi sama dengan 18, panjang datanya 5. Kemudian dicari nilai desil. D5 sama dengan 29,5 ditambah 40 dikurang 32 dibagi 18 dikali 5 sama dengan 36,72. Jadi nilai desil kelima yaitu 36,72. Ukuran letak selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Dalam statistik dikenal ada 99 nilai persentil, yakni persentil 1 atau P1, persentil 2 atau P2, persentil ketiga atau P3, dan seterusnya sampai dengan persentil ke-99 atau P99. Berikut langkah-langkah menentukan persentil. Susun data menurut urutan nilainya. Letak PI sama dengan I dikali N dibagi 100. Letak PI sama dengan data ke I, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 9, dan N sama dengan banyaknya data. Tentukan nilai persentil. Data tunggal dengan seluruh skornya berfrekuensi 1 dan data tunggal sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Untuk memahami persentil dalam data tunggal, mari kita lihat contoh berikut. Contoh, data pendapatan 10 penjual angkringan di Jalan Wirobarajan tahun 2012 sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Dengan datanya 15, 12, 16, 10, 11, 9, 8, 12, 13, dan 11. Kemudian tentukan nilai persentil ke-25. Penyelesaiannya, susun data sesuai urutan dari kecil ke besar. 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 16. Kemudian cari letak persentil dan nilai persentilnya.
letak P25 sama dengan 25 dikali N ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 25 dikali 10 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 275 dibagi 100 sama dengan 2,75. Dan nilai P25 sama dengan 9 ditambah 0,75 dikali 9 dikurang 8 sama dengan 9,75. Data kelompok dalam distribusi frekuensi. Nilai persentil dirumuskan dengan PI sama dengan TB ditambah I dikali N dibagi 100 dikurang FK dibagi FPI dikali P dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99, di mana TB adalah batas bawah kelas PI, P yaitu panjang kelas PI, FK yaitu jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas PI, FPI frekuensi kelas PI. Contohnya, diketahui distribusi frekuensi gaji 80 buruh pabrik genting per minggu tahun 2012 dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Tentukan nilai persentil ke-25. Penyelesaiannya diketahui pada tabel letak persentil 25 yaitu P25 sama dengan 25 dikali 80 dibagi 100 sama dengan 20, sehingga nilai TB-nya sama dengan 29,5, frekuensi kumulatif 15, frekuensi 17, panjang datanya 5, sehingga nilai persentilnya yaitu P25 sama dengan 29,5 ditambah 20 dikurang 15 dibagi 17 dikali 5 sama dengan 32,147. Terima kasih.